Good morning, Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, kuat, dan sejahtera total buat saudara yang diberkati Tuhan di minggu yang baru di bulan Desember ini. Ingat, there is miracle, mujizat yang Tuhan siapkan untuk bulan Desember ini, dan harapkan, deklarasikan, ucapkan apa yang Tuhan ucapkan untuk keluargamu, bisnismu, dan situasimu. Pagi ini saya pagi ini jahe. Jahe ungu 1 sendok kopi untuk 1 gelas ini. Ini asik banget. Sekali lagi, ini produk Pondok Penuai, ya, produk anak-anak. Kami sereh tanam sendiri, daun cengkeh sendiri, jahenya kami sedang tanam sekarang ini. So ini produk sangat sehat sekali, ya. Dan makanan saya pagi ini alpukat. Ini breakfast saya. Alpukat asik dari pohon sendiri di Pondok Penuai. Ini alpukat mentega, salah satu yang the best. Jadi kalau saudara liburan ke Salatiga minggu-minggu ini alpukatnya masih cukup banyak di Pondok Penuai. Ya. Oke. Renungan pagi hari ini dari Yesaya 45 ayat yang ketiga. Yesaya 45 ayat yang ketiga. Dan by the way, saya pakai kaos Papua pagi hari ini karena kita digoncangkan dengan berita Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat. Dari Inggris dia mendeklarasikan itu. Ya, tentunya ini kita berdoa supaya Papua tetap tenang, aman, tidak terprovokasi oleh deklarasi segelintir orang yang legitimasinya tentunya belum kuat dan tidak kuat, ya, di Papua. Karena tidak, saya percaya semua masyarakat yang ada di Papua cinta Indonesia, cinta RI, NKRI. So kita doakan supaya semua aman. Yesaya 45 ayat yang ketiga dikatakan, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Harta benda yang terpendam, artinya ini sesuatu yang ada di dalam tanah. Ada potensi sesuatu yang terpendam, artinya tidak kelihatan dengan kasat mata hari ini. Itulah tambang emas, bahkan tanah di mana kita berdiri hari ini, di bawahnya kita ini ada harta terpendam. Cuma kita tidak tahu aja. Nah, Indonesia tentunya negara yang sangat kaya dengan tambang-tambang di bawah tanah kita ini. Dan Tuhan berjanji, pada masa-masa ini dikatakan ada harta benda yang terpendam yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya ada potensi, ada sesuatu yang kita tidak sadar itu ada. Kita belum tahu itu. Dan Tuhan akan berikan dan percayakan kepada kita. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. Jadi ada harta, ada kekayaan yang tersembunyi. Artinya sesuatu yang sekali lagi kita belum lihat. Dan inilah yang Tuhan siapkan. Dikatakan apa yang kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah dengar, itu yang disiapkan Tuhan bagi kita yang mencintai dan mengasihi Dia. Supaya engkau tahu, ini tujuannya, supaya saudara tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ketika Tuhan panggil hidup saudara dari kegelapan kepada terang, panggil hidup saudara dari jalan hidup yang lama kepada jalan hidup yang baru menjadi pengikut Yesus. Tuhan tidak memanggil saudara tanpa ada sebuah jaminan, tanpa ada sebuah harapan, tanpa ada sebuah kepastian. Makanya dia berkata di sini bahwa dia panggil saudara dengan sebuah janji yang pasti. Janji yang pasti buat saudara. Oke? So, dia panggil saudara dengan namamu. Tuhan kenal nama saudara. Dia kenal dan pegang janji Tuhan ini bahwa dia berikan kepada saudara harta benda yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi, supaya hari-hari ini kita tahu betul-betul tanpa ragu lagi bahwa Tuhan memanggil kita dan Tuhan kenal nama kita dan panggil kita
dengan namanya. Jadi buka mata, buka telinga, dan buka hati. Karena ada surprise yang Tuhan siapkan, yang saudara belum pernah lihat, belum pernah dengar, bahkan tidak pernah timbul di hati. Itu yang Dia siapkan buat saudara. Ada berkat yang Dia siapkan untuk saudara. Gelombang besar yang menakutkan seorang perenang biasa. Ya, seorang perenang yang biasa, apalagi kalau saya tidak bisa berenang. Lihat gelombang tentunya akan panik dan takut lihat gelombang yang besar. Ya, perenang biasa lihat gelombang besar juga di laut pasti akan panik dan takut. Ya. Tetapi gelombang yang sama yang buat perenang biasa menimbulkan kepanikan, itu menjadi sebuah kegairahan yang luar biasa bagi seorang peselancar. Seorang peselancar melihat ombak itu nafsu langsung. Bergairah, hidup dia. Ya, untuk dia naik di papan selancarnya. Artinya demikian. Masalah yang kita takutkan hari ini, itu malah Tuhan jadikan harta dalam kegelapan. Harta yang tersembunyi buat kita. Masalah yang besar justru memunculkan sebuah kegairahan dan potensi yang tersembunyi yang mungkin selama ini tidak pernah kita tahu, kita miliki bahwa itu ada. Jadi jangan takut dengan badai dan gelombang yang sedang ada. Karena di dalam gelombang itu ada harta terpendam, ada kekayaan tersembunyi, bahkan ada berkat yang kita tidak pernah pikirkan itu ada. So, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sambut berkat Tuhan dan anugerah Tuhan ini dengan gairah apa yang sedang terjadi bersama dengan Tuhan. God bless you. Tetap hidup sehat, makan sehat, berpikir yang sehat. God bless you.